Bayangkan ini, seorang pria kecil dengan berat hanya 53 kg menantang siapa saja di dunia. Katanya, coba angkat aku. Dan hasilnya, tak satu pun, bahkan para raksasa dengan otot baja, bisa melakukannya. Apakah ini sihir? Tidak, ini adalah kisah Johnny Cawlon, juara dunia tinju yang mengubah fisika menjadi senjata panggungnya. Johnny Cawlon lahir pada 12 Februari 1889 di Toronto, Kanada. Lahir di masa dunia sedang berubah, di mana olahraga mulai menjadi hiburan massal, dan tinju adalah salah satu hiburan terbesar di Amerika Utara. Ayahnya, seorang imigran Prancis, pernah menjadi petinju amatir. Dari sang ayah, Johnny kecil belajar dasar-dasar bela diri dan keberanian. Namun, masa kecil Johnny tidak mudah. Saat masih anak-anak, keluarganya pindah ke Chicago, kota yang keras di awal abad ke-20. Chicago kala itu adalah pusat industri dan kriminalitas, tempat di mana hanya yang kuat yang bisa bertahan. Johnny kecil tahu, kalau ingin selamat, dia harus tangguh. Tapi bagaimana caranya? Ia tidak besar, tidak kuat, justru mungil untuk ukuran anak sebayanya. Disitulah tekadnya lahir. Daripada mengandalkan kekuatan, ia mengandalkan kecepatan, strategi, dan ketahanan mental. Dalam tinju, Johnny menemukan panggungnya. Tahun 1905, saat usianya baru 16 tahun, Johnny memutuskan masuk ke dunia tinju profesional. Tingginya hanya 160 cm, beratnya 52 hingga 53 kg. Dalam olahraga yang identik dengan kekuatan brutal, ia tampak seperti anak kecil di sarang singa. Namun, Johnny memiliki sesuatu yang luar biasa. Teknik, kelincahan, dan stamina yang membuat lawan frustasi. Ia berlatih keras, mempelajari setiap gerak lawan, memanfaatkan jarak, dan menghindar secepat kilat. Perlahan, namanya mulai dikenal. Dari ring kecil di Chicago, ia naik ke level nasional. Pada masa itu, tinju bukan hanya olahraga, itu adalah hiburan paling populer di Amerika. Pertandingan besar bisa mengundang ribuan penonton dan diliput oleh surat kabar. Dan di dunia itu, Johnny mulai memanjat tangga kejayaan. Tanggal 6 Maret 1910 menjadi titik puncak pertama Johnny. Malam itu, ia menantang Jim Kendrick untuk gelar juara dunia bantamweight. Semua orang mengira Kendrick akan menang. Johnny, terlalu kecil, terlalu rapuh, kata mereka. Namun kenyataan berkata lain. Dengan gerakan secepat kilat dan strategi licik, Johnny menghindari pukulan-pukulan keras Kendrick, membalas dengan kombinasi cepat yang menguras stamina lawannya. Penonton terkejut. Ketika bel akhir berbunyi, hakim mengangkat tangan Johnny. Johnny Cawlon resmi menjadi juara dunia bantamweight. Ia bukan sekedar menang, ia mengubah pandangan orang tentang ukuran dan kekuatan. Johnny mempertahankan sabuknya selama 4 tahun, mengalahkan berbagai penantang tangguh. Namun, setiap kemenangan datang dengan luka dan kelelahan. Ia sadar, masa jaya petinju tidak bertahan lama. Dan benar saja, tahun 1914 ia kalah dari Kid Williams. Bagi banyak petinju, kekalahan berarti akhir karir. Tapi Johnny, ia tidak selesai. Sebaliknya, ia akan menciptakan legenda. Setelah meninggalkan ring, Johnny masuk dunia hiburan vaudeville, menciptakan sebuah atraksi yang membuat dunia terpesona. Coba angkat aku, siapapun kamu, sekuat apapun, kamu tidak akan bisa. Awalnya orang menganggap itu lejokan. Tubuh Johnny kecil, bagaimana mungkin tidak bisa diangkat? Seorang pria raksasa maju dan dengan mudah mengangkat Johnny ke udara. Penonton tertawa, tapi kemudian Johnny berkata, "Sekarang coba lagi." Pria itu mencoba, memerah, menggunakan seluruh kekuatan. Tapi Johnny tetap di tanah, seolah tertanam ke bumi. Penonton terdiam, lalu bersorak liar. Johnny mengulangi atraksi ini berkali-kali. Bahkan para legenda tinju seperti Jack Johnson, Primo Carnera, petinju raksasa 120 kg, hingga Muhammad Ali sendiri gagal mengangkatnya. Fenomena ini membuat Johnny dijuluki The Unliftable Man, pria yang tak bisa diangkat. Apakah ini sihir? Tidak. Johnny memanfaatkan fisika tubuh dan titik saraf manusia. Saat ia menekan pergelangan dan leher lawan dengan posisi tertentu, tenaga lawan lumpuh, sementara posisi kuda-kudanya membuat pusat gravitasi sempurna. Hasilnya, tubuhnya seakan melekat pada tanah.
Atraksi ini membawanya keliling Amerika, menjadi bintang vaudeville, dan bahkan menarik perhatian ilmuwan, pesulap, hingga tokoh seperti Houdini. Di luar panggung, Johnny tetap mencintai tinju. Ia membuka gym di Chicago bersama istrinya. Banyak petinju besar datang untuk belajar darinya, termasuk Joe Louis, salah satu juara tinju terhebat sepanjang masa. Johnny dikenal sebagai pelatih bijak yang tidak hanya mengajarkan pukulan, tetapi juga strategi dan mental bertarung. Ia hidup panjang, menyaksikan tinju berkembang dari era ring open clears hingga era modern. Johnny wafat pada 29 Oktober 1973 di usia 84 tahun. Ia meninggalkan legenda, bukan hanya sabuk juara, namun juga sebuah legenda tentang akal yang mengalahkan kekuatan.